Mula saya didatangin sosok ular, terus ular itu berubah menjadi sosok perempuan dan dia minta dinikahin. Terus masuk ke raga istri dan istri ngebet minta dinikahin dan akhirnya terjadilah pernikahan kita yang kedua kalinya. Dalam artian kita nikah lagi dengan sosok itu melalui raga istri. Gitu. Dan yang nikahin kita itu kebetulan datang orang pejalan kaki dari Banyuwangi. Dan sampai sekarang kayaknya udah 1 tahun kita udah nikah dan dia itu memberikan cindera mata ini. Oh, ini bukti cindera mata dari dia, satu buat istri, satu buat saya. Ini emas. Satu Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya di Saja Channel. Dalam video kali ini kami akan mengunjungi lagi atau bersilaturahmi kembali kepada Kang Imron yang beliau tinggal di tengah-tengah hutan. Dan kami mendapatkan informasi bahwa Kang Imron tersebut pernah melakukan pernikahan gaib bersama sosok siluman ular. Karena jalannya sangat becek sekali ya teman-teman, kami terpaksa menyimpan kendaraan di atas ya. Kami sudah menuju ke hutan ya, ini jalan kami. Itu Panjalu ya, karena Kang Imron itu terletak di kaki atau di daerah situ Panjalu ya. Dan jalannya seperti ini, mungkin semalaman udah diturun hujan ya, becek sekali jalannya. Dan kami tidak memaksakan untuk bawa kendaraan ya. Nah, di depan kami sudah ada teman kami ya. Kita langsung aja menuju ke rumah Kang Imron. Dan kebetulan cuaca di sini enak sekali, sangat segar. Nah, dan kita sudah mendekati rumah Kang Imron di sini. Ini dulu pas kami ke sini ini masih sama ya seperti ini, gak ada yang berubah. Lumayan ngos-ngosan, udah jalan dari sana ya. Ini kandang kambingnya. Kang Imron itu sosok orang yang rajin ya teman-teman. Kesehariannya beliau itu ngabit rumput terus sama istrinya, terus pelihara kambing, domba. Nih kandang kambingnya. Nah, depan kita ya rumahnya. Nah, kami udah nyampe di rumah Kang Imron. Teh, Assalamualaikum. Damang teh. Kemana Akangna? Muhun. Bade ka Akang. Siap, hatur nuhun teh. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita udah nyampe ya. Assalamualaikum. Nama teh penaksang teteh, damang nang. Alhamdulillah sehat Kang. Teu berobih di kapunggur si Akangnya. Alhamdulillah mohon. Kang biasa abdi hoyong ngaguar di obrolan nu kapungkur kantos putus ya Kang. Menawi diizinkan abdi sareng rencangan hoyong ngobrol-ngobrol deui. Oke, teman-teman, sebelum nunggu teman-teman dari belakang ya, kami mungkin istirahat dulu ya sejenak. Teman-teman, kita bertemu kembali ya dengan Kang Imron yang dimana di konten sebelumnya kita juga pernah silaturahmi ke rumah beliau. Dan di video pada kali ini teman-teman, jadi Kang Imron ini mempunyai cerita yang sangat begitu menarik sekali. Jadi yang dimana beliau ini kehidupannya kan ini berada di tengah hutan. Dan Kang Imron tersendiri juga katanya pada waktu itu pernah didatangi oleh seekor ular, yang dimana seekor ular tersebut katanya tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang wanita yang sangat begitu cantik sekali. Dan mungkin untuk cerita lebih lengkapnya lagi sebelum kita melanjutkan ceritanya, saya kepengen menanyakan kabar terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Imron, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu kembali setelah sekian lamanya, mungkin kurang lebih berapa bulan Kang kita tidak silaturahmi ke sini. Gak tahu sih, nggak ingat ya. Mungkin hampir 7 bulanan ya. Hampir 7 bulanan. Hampir 7 bulanan. Jadi di konten sebelumnya juga teman-teman boleh scroll suasana di rumah Kang Imron seperti apa. Jadi bahwasanya
rumah Kang Imron ini berada betul-betul di tengah hutan, jauh sekali dari pemukiman warga. Nah Kang, jadi ceritanya seperti apa sih awal mulanya sehingga Kang Imron ini katanya pernah didatangi oleh sosok seekor ular siluman ya yang menjelma menjadi wanita cantik, dan katanya Kang Imron juga pernah dikasih cendramata. Seperti apa ceritanya, boleh diceritakan Kang? Ya kalau gini ya, kalau ceritanya awalnya ya itu akibat ada gangguan ya, ada yang merusak alam, yang nebang kayu itu kan, itu sempet lah yang dulu itu diceritain sedikit ya ke sana gitu. Karena merasa tempatnya terganggu, dia itu ya bilangnya, dia itu sampai datang ke sini bilangnya nginep lah, ngikut diam di sini, ngikut singgah di sini karena tempatnya diganggu. Awalnya ke sana, awalnya datangnya ke sana, terus ya dulu kan sempat diceritain ya kejadiannya itu. Jadi istri mimpi, saya mah bisa dibilang mimpi, bisa dibilang enggak ya gitu, karena kita masih sadar gitu. Datang sosok ular itu, terus pas kita persilahkan, dia berubah menjadi sosok wanita gitu, yang segimana tadi Akang bilangin gitu. Dia menjadi sosok seorang wanita dan dia ngikut nginep. Lama kelamaan ya dia bukan hanya pingin nginep gitu kan, lama kelamaan bukan hanya pingin nginep, sampai dia minta pingin nikah segala macam gitu, karena merasa terima kasih gitu kan. Dan juga tadi sempat ya disebut ngasih cendramata juga, ya bener sih dia sempat ngasih cendramata gitu, yang kayak gini nih gitu, nggak tahu sih gitu ya. Kalau buat kita cuman kenang-kenangan aja lah. Nah itu awal kesininya itu berwujudnya seekor ular. Kalau awal dari sana tuh kan, dari sebelah sana ya, sampai sini, sampai ujung ini, karena dulu kan belum ada kesini, sampai ujung ini masih ular. Terus pas kita persilahkan masuk rumah, baru dia menjadi perempuan gitu. Kalau ularnya itu ular seperti ular kobra, sanca atau apa? Sanca sih, Ular kayak sanca cuman gede gitu, yang gede lah gitu. Di kepalanya ada itunya, mahkota atau apa? Enggak sih kalau di awal mah. Kalau di awal mah enggak kelihatan ada. Berarti ular biasa. Iya, kayak ular biasa itu, cuman bentuknya gede. Cuman jalannya itu kalau sanca kan gini. Kalau ini setengah diri gitu. Oh, kayak gini. Jalannya itu. Berarti kayak yang di TV-TV ya, kalau terlihat dari mata Fatima mungkin. Iya, kayak gitu. Separuh manusia, separuhnya ular, mungkin seperti itu. Enggak sih, ular beleg gitu ya kalau yang saya lihat gitu. Kalau maksudnya lihat mata Fatima. Iya, nggak tahu ya. Gitu. Nah, ini kan gini Kang, itu kan kita taunya kan waktu kita pertama kali kesini Akang nggak bilang bahwa Akang itu sampai sekarang udah menikah sama siluman ular tersebut ya, atau Ipri. Nah, kita tahunya pas kita wawancara di video berikutnya, yaitu sama istri Akang. Iya. Nah, kita kan nggak tahu pengakuan dari Akang sebetulnya gimana gitu. Kok sampai sekarang Akang sama dengan mempunyai 2 istri, yang satu istri nyata, yang satu istri gaib. Nah itu mungkin Akang bisa rangkaikan, kan awalnya tadi itu nginap, kok bisa menikah dengan sosok Ipri yang ikut nginap di sini. Saya sih, gimana itu awalnya? Ya, emang dia kan beberapa kali minta ditikah, cuman ya masa kita kan udah nikah ya, kita udah punya istri, terus kita juga ya nggak mau lah gitu. Beberapa kali sempat kita tolak, nggak tahu sih. Saya kira dia itu udah pergi gitu, karena saya tolak. Ternyata nggak tahu apakah emang sosok dia yang masuk ke istri gitu ya. Larinya ke sininya, istri marah-marah terus sampai istri minta nikah lagi gitu. Saya juga kan sampai bingung lah, kenapa kita kan udah nikah tapi dia pingin nikah lagi gitu. Katanya dia bilang ya, kalau saya sih punya prinsip gini, kalau saya ya udah ini kayaknya kita harus nikah batin gitu, karena kan ada nikah lahir, ada nikah batin. Kalau prinsip saya, barangkali batin kita belum sempurna, belum nyambung, makanya ya udah gitu. Saya terima. Itu lama
lama juga sampai berapa, ada 1 tahun lah kita nggak gubris. Jadi kita nggak, keinginan istri itu nggak diturutin gitu, sampai dia ya kurang sinkron ya, nggak nerima, nggak tahu, nggak. Kalau saya lihat ya istri saya aja gitulah, nggak lihat ke lebih dalam, nggak tahu ada sosok siapa, nggak tahu ada siapa. Berarti semenjak si Ipri ikut nginep terus Akang suruh pergi, istri Akang yang di sini rewel terus berarti. Iya, tiba-tiba ingin dikawin padahal mah udah menikah gitu ya. Iya. Kadang-kadang tadinya nggak banyak permintaan jadi banyak permintaan gitu, kayak pingin dipenuhin ini kan, seperti itu. Itu Akang udah curiga nggak sebelumnya, kok kenapa jadi kayak gini gitu? Kalau curiga sih ada, cuman ya kita nggak berpikir ke sana gitu, nggak berpikir imbas dari si ular itu, nggak berpikir ke sana, karena kita, yang saya sangka dia udah pergi gitu, udah kembali gitu ke tempat diamnya semula, karena kita kan udah nganterin ke sana gitu, udah ngadain ritual lah, kita nganterin ke sana. Di lokasi di sana. Iya, ke lokasi. Kalau lokasinya emang di sana berbentuk ada gua kah di sana? Enggak, kalau di sana sih berbentuknya sumber mata air ya, cuman ada beberapa batu gitu yang menjadi tanda, menjadi ciri. Berarti sampai sekarang tempat tersebut juga sering dibersihin sama Akang berarti? Ya kadang-kadang sih gitu, kalau sering sih enggak ya, cuman ya kadang kita kalau sambil nengok air kan, sumber mata air dari sana, kita sambil nengok air ya kita ngerawat mata air aja gitu, nggak berpikir ngerawat ke yang lain-lain gitu. Nah itu kalau sampai Akang menikah laginya gimana? Kan itu kan tadi katakan setahun nggak dikubris, kok pada akhirnya Akang bisa nurutin? Apakah itu udah di titik klimaks, dia pengen terus menikah atau gimana? Kalau saya gini, kenapa saya turutin ya, ambil positifnya. Jadi diambil positifnya, takutnya dalam batin saya itu secara lahiriah kita banyak kesalahan ke istri. Apalagi gitu kan, baik dari segi ucapan, tindakan, dan kekurangan-kekurangan yang kita lakukan selaku suami ke istri, barangkali itu bisa mengubah gitu. Kalau prinsip saya, kenapa nurutin, bisa mengubah ke apa, dalam artian kesakinahan pernikahan gitu. Makanya ya udahlah, kalau emang perlu, kalau saya ngambil prinsipnya gini, berarti ini nikah batin gitu, karena lahir kita udah nikah gitu. Dan sampai kesininya saya juga kasihan kan ngelihat istri gitu ya, dia terus nggak nerima, sampai dia yang nggak karuan lah gitu, kalau bisa dibilang kayak bukan istri kita gitu. Tapi itu bisa dibilang pesugihan gak sih Kang? Karena kan menikah dengan siluman ular sama istri juga. Tapi melalui raga istri. Kalau nggak tahu sih, kalau saya ya mau dibilang pesugihan, tapi kan saya nggak kaya ya, gitu kan. Kalau mau dibilang pesugihan, mungkin tinggal di hutan juga ya, nggak tinggal di hutan juga. Gitu. Itu kan pasti banyak penonton yang wah itu mah pesugihan Ipri, soalnya menikah dengan siluman ular. Kalau saya mah gini ya, yang saya rasakan kita ambil positifnya aja, gitu, ambil positifnya gini. Karena gini, yang saya rasakan lambat laun juga, ternyata gitu, ada sosok juga yang masuk ke saya, gitu. Kalau saya jelasin lebih ini ya, ternyata mereka juga berpasangan. Gitu. Berarti yang perempuan siluman perempuannya masuk ke istri, siluman yang laki-laki maksudnya Kakang. Mereka gitu. Sama dari daerah sini berarti. Iya, bisa dibilang sama dari daerah sini. Kalau menurut saya agak unik juga. Itu bisa diceritakan kok, Akang sama istri Akang bisa seolah-olah di tempat tinggal ya, atau dimasuki sama sepasang si ular tersebut. Itu Akang taunya dari mana? Kan mungkin dia punya nama kan, kalau misalkan boleh disebut. Ya kalau gini ya, kalau dibilang nama ya gitu, nggak tahu sih. Kalau saya mah cenderung, maupun dia apakah mau berbentuk di awal berbentuk ular ataupun berbentuk gimana ya, kalau buat saya itu tetap ciptaan Gusti Allah. Apalagi mereka yang dalam artian bisa berubah bentuk ya, nggak kayak kita gitu kan. Kalau prinsipnya ke sana. Kalau sisi nama, yang perempuan itu masuk ke istri, dia ngasih namanya Mandik Mayang. Mandik Mayang. Nah, nggak tahu sih gitu.
Kalau dari sisi nama ya, gitu. Kalau yang ke lakinya bilangnya Brawijaya. Oh. Jadi ujungnya lah, apakah benar ini siluman ular atau kalau kata saya orang, apakah karuhun, kan seperti itu ujungnya ke sana. Apakah leluhur gitu. Cuma momennya pas datang tadi. Iya pasti. Makanya saya lah, kenapa kita nggak lakuin aja, takutnya mereka itu cuman menyerupain ular gitu kan, takutnya seperti itu. Gitu. Tadi yang laki-lakinya siapa? Brawijaya. Brawijaya, kayak yang dari nama Jawa ya. Iya, saya juga sempat kaget. Lah kenapa Brawijaya gitu kan? Kalau dari sisi kita buka sejarah aja, itu kan dari kerajaan Jawa, Manik Mayang dari kerajaan Sunda, kan seperti itu. Apakah mereka dulunya saling mencintai akan tetapi tidak direstui gitu oleh yang nggak tahu, sang ayah dan bundanya? Nggak tahu, nggak tahu sih. Karena kan kalau dari sejarah Manik Mayang itu kan istrinya Prabu Siliwangi ya. Sri Baduga itu kan. Manik Mayang Sunda kan ke sana gitu. Nggak tahu apakah Manik Mayang yang beda, yang lain mungkin. Yang lain kita nggak tahu. Yang jelas yang penting kita kenapa sih kita nggak bikin, yang penting istri kita nyaman, kehidupan kita nyaman gitu, walaupun kita harus melakukan itu. Emang kan kalau prinsip saya, nikah itu harusnya lebih sering. Kayak kita mau hubungan badan aja, ya sebenarnya kita diwajibkan nikah dulu. Kalau prinsip saya, takutnya kan sebelum kita berhubungan badan, kita marah ke istri, berarti udah merubah ke kesucian pernikahan gitu. Jadi setiap mau berhubungan badan nikah ya kita sebenarnya diwajibkan mengucap 2 kalimat syahadat gitu sebenarnya gitu. Ibarat kita nyucikan diri kita masing-masing gitu. Nah itu waktu dulu dinikahkan lagi sama siapa Kang? Ya gini, saya juga bingung. Istri udah nekan, pingin nikah katanya. Saya bingung, siapa yang nikahin saya? Karena kita kan perlu ada yang nikahin, perlu ada saksi ya, gitu. Yang jelas kan seperti itu. Ya udah, kata saya ke istri, ntar juga kalau udah saatnya pasti kita ada jalan, gitu. Saya udah ada kok kalau kepiling gitu. Yang mau nikahin itu feeling saya di awal gitu. Nggak tahu lewat mimpi ya, nggak tahu lewat ilapat. Kalau saya bilang mimpi lah, dalam mimpinya itu akan datang seorang pejalan orang Banyumas, Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Kebetulan di sini itu lagi ada pejalan orang Banyumas. Beliau itu maksudnya siapa loh Kang? Nggak tahu, saya juga nggak tahu dia siapa ya. Cuman dalam benak tiba-tiba aku mau ngomong Jawa ini loh maksudnya. Iya, dalam benak itu cuman akan datang seorang dari Banyuwangi. Gitu. Dipilih tuh. Sampai saya pas ke warung, ya mau beli rokok gitu, ketemu di warung ada 2 orang, dia pejalan bawa sepeda, mau ke situ Lengkong ke bawah, mau jauh ke bawah. Saya tanya di sepedanya itu dilihat pakai pelang Banyuwangi. Karena saya punya feeling, ya ada sempat impian bahwa yang akan nikahkan saya itu orang Banyuwangi. Saya sampai nanya, Mas dari mana? Dari Banyuwangi. Bisa enggak singgah dulu ke rumah saya? Dia nolak, nggak bisa. Oh bukan ini, kata saya gitu. Ya udahlah, ini cuman impian, kata saya. Oh berarti ada beberapa orang yang dari Banyuwangi? Enggak, cuma 1 orang yang nikahin mah, cuman saya pernah ketemu gitu. Jadi sebelum yang nikahin itu kita ketemu dulu sama 2 orang yang cuman nggak berjalan kaki, dia pakai sepeda. Berbeda berarti berbeda orang. Nah pas 1 minggu dari sana, jeda 1 minggu, saya di sini lagi mungutin buah cengkeh. Adik yang lagi kerja di sini mungutin buah cengkeh, ngambilin buah cengkeh, metik buah cengkeh. Dia bilang katanya, ada orang gila tidur di depan. Di pabrik itu, di jalan, di pinggir jalan. yang ada bangunannya saungnya itu tidur di depan katanya. Kalau saya nggak tahu, saya tadinya mau kerja, langsung nggak kerja gitu ya. Kayak ada ikatan batin gitu. Saya langsung lari ke sana. Langsung nyamperin. Pas dilihat, oh ini bukan orang gila, kata saya, dia itu pejalan. Musafir. Terus saya, ya kalau saya nggak berani bilang musafir ya. Kalau saya bilangnya pejalan aja gitu ya. Gitu, dia pejalan kaki. Pas saya tanyain, Mas dari mana? Dia bilang dari Banyuwangi. Gitu.
Lah ini kayaknya saya juga nggak percaya sebenarnya, karena lihat fisiknya aja. Kalau kita lihat fisik, orangnya tato, di sini pakai tato kan gitu. Orangnya ada tatonya, rambutnya panjang kayak saya masih pendek, dia mah segini gitu. Ya udahlah, kita berpikir positif aja. Terus dia dari Banyuwangi, terus Mas kenapa tidur di sini? Kata saya nggak masuk ke dalam. Gitu, dia bilang katanya, iya saya tadinya mau turun. Gitu, karena saya ada tugas ke sini. Dia bilangnya langsung gitu. Kenapa nggak masuk ke dalam? Kata saya, ada yang larang. Kamu itu kalau bahasa Sunda ulah cawokah, cina gitu ya. Jadi jangan sembrono lah kalau bahasa ininya. Ntar juga kamu ada yang jemput gitu. Jadi kamu jangan berani-berani asal masuk. Berarti kalau di istilahnya dalam gaib mah di posnya berarti mungkin ya. Iya. Di posnya ke pos kerajaan mungkin. Gitu. Jadi dia cuman sampai batas luar kayaknya kayak gitu, disuruh nunggu di sana. Ntar juga ada yang jemput. Ya udah kata saya, ini saya udah jemput. Baru dia ngikut. Gitu. Alhamdulillah kalau saya udah dijemput baru dia ngikut. Saya juga sambil dia jalan di depan, saya di belakang ya sambil berpikir, lah apa beneran ini gitu. Jadi kayak mimpi kan, kita juga maaf ya. Itu terserah lah gitu, kembali ke yang nerima ya. Kalau kita yang ngejalanin, ini emang bener-bener saya alamin gitu. Berarti pas sampai ke sini langsung nyambung aja obrolan. Langsung nyambung. Sama istri juga nyambung. Enggak segini ya, kalau lagi di jalan kan saya masih belum percaya. Gitu. Masih kita juga masih yakin dan enggak gitu kan di sana, masih setengah ya. Belum ada connect. Jadi belum ada kayak batin kita itu belum ada ikatan full gitu, baru setengah. Apalagi ketika dia masuk sini, lihat di yang saya bilangin gerbang itu, yang pertama mau masuk sini, yang sebelah sana itu batasan kebun ini, dia sampai gini, lah ini bener tempatnya, dia bilang kayak gitu. Nggak tahu kan kita ya, dia masuk, ketemu lagi sama yang pejalan udah 6 bulan di sini, yang dari Banyuwangi, Banyumas. Dia itu kan di sini lebih duluan. Dikirain saya dia itu udah berteman karena sama-sama pejalan. Gitu. Padahal belum pada kenal juga. Kalau yang di sini yang duluan kan dia sering bantuin. Kayak ngambil kayu bakar gitu buat kita menanak nasi atau segala macam buat kebutuhan, dia lagi mau bantuin. Ya udah Mas, katanya kamu masuk duluan. Kata saya ini udah kenal kan gitu, disangkanya kan kayak gitu. Gitu. Dia masuk gitu, istri lagi kerja. Nah baru sadarnya saya itu ketika masuk ini, dia masuk ke atas, baru di sana kita ada hubungan, dia nangis dan saya juga nangis, nggak tahu kenapa. Siapa yang nangisnya? Ya si Mas itu dia nangis sambil memeluk saya dan saya juga nangis. Gitu. Itu nangisnya kenapa itu Pas? Ya kita nggak bisa bilangin ya, saya juga nggak tahu kenapa. Soalnya gitu. Kan belum pada kenal. Belum nyinggung-nyinggung soal pernikahan. Belum, jauh, masih jauh, belum. Kita belum harus, nggak tahu. Kita juga cuman apa ini kan kayak gitu. Dia nangis, saya nangis gitu, sampai kita nggak banyak ngobrol di sana. Nah terus itu ceritanya bisa sampai dia nikahin, gimana? Apakah dia yang awal cerita? Apakah dia? Gimana katanya? Gini, ya istri kan masih lagi kerja, saya masih duduk. Ke istri itu dia bilang cuman gini, ya udah. Nggak tahu ya, dia bilangnya nyimas lah, nggak tahu sih, karena bahasa Jawa kayaknya gitu. Kalau saya ke sana, ya udah nyimas, beresin aja dulu kerjaan katanya. Nah saya ketemu sapinya, kata musafirnya ke istri itu, istri kan lagi nyapu di bawah, beresin dulu aja kerjaan nyimas. Kalau istri kayaknya udah connect, dia udah merasa bahwa udah nyatu gitu. Dia itu mau kita mau diadakan ritual nikah. Kalau saya kan masih tanda tanya, apa sekarang ya waktunya, nggak tahu sih spesifiknya. Itu bulan, kalau nggak salah yang kemarin Suro berarti bulan, kalau dibilang ke kita itu bulan Muharram ya. Itu pas bulan Muharram itu berarti kemarin Muharram udah 1 tahun kita nikah gitu. Berarti usianya sudah 1 tahun. Iya. Apakah ini Kang, musafir tersebut utusan dari tadi Prabu Brawijaya atau siapa tadi? Nggak tahu sih kalau saya, yang jelas yang jelas dia itu dari Jawa gitu. Dia bilang ke istri, udah nyimas katanya, beresin dulu aja pekerjaan. Nah
istri udah beres. Kebetulan di sini itu saksinya itu lagi ada Ustadz tuh dari Pagar Ageng, dari Tasik sana, ada si Emas. Gitu, si Emas yang dari Banyuwangi, Banyumas itu, gitu, yang ke jalan juga. Mereka semua disuruh naik, istri udah beres disuruh naik, baru saya di sana, wah ini jadi nih saya dinikahkan. Padahal belum ini. Terus dia sampai gini katanya, tuh ambil pakaianmu. Wah, ini udah jelas gitu. Kita mau dinikahkan. Pakaian gimana maksudnya? Ya, maksudnya ganti baju lah, gitu. Kita ganti baju, saya udah tahu kalian itu harus cepat-cepat nikah katanya, gitu. Barulah dari sana. Gitu. Ya kita adain ritual nikah gitu. Kita ngadain pernikahan secara batin gitu ya, pernikahan batin kalau bilang saya gitu. Berarti pernikahan batin itu gimana berarti Kang? Ya. Apakah dari batin? Ya terima gitu dari batin tapi ngomongnya. Enggak, kita keluar kok. Keluar kalau Akad dari akad itu kita keluar gitu. Jadi gini ya, nggak tahu sih, saya juga lupa ingat gitu ya, gitu. Karena nggak sempat di videoin juga gitu kan, nggak sempat di kamera juga itu momen gitu. sakral ya. Iya, jadi Menikah dengan Ratu Ular. Ratu Ular dan Pangeran Brawijaya. Brawijaya. Itu kalau mohon maaf kalau masih ingat itu akadnya gimana dulu? Soalnya mungkin yang disebut bukan nama Akang juga ya? bukan. Gimana coba? Jadi gini ya, maaf nih ya, dia bilangnya gini, Nyimas, sekarang udah saatnya kalian dinikahkan. Sama Raden katanya gitu. Nggak tahu sih, saya juga nggak tahu. Saya cuman ya udah ngikutin aja kan gitu. Sama Raden, kalian sempurna kalau udah nikah. Jadi kata dia nggak bakalan marah kayangan lah, nggak bakalan penasaran gitu. Itu akadnya gimana? Kalau akadnya gini ya, jadi kita gimana? Nggak kayak nikah pada umumnya ya. Dia cuman gini, saya nikahkan, kalau di transfer ke bahasa itu seperti itu ya. Saya nikahkan, disaksi dengan alam, lahir dan batin gitu. Restu dari Allah, gitu kayak gitu. Saya nikahkan Raden Anu gitu yang tadi dibilangin. Disebutin aja. Iya. Raden Brawijaya sama Nyimas Manikmaya. Seperti itu. Nah, itu kan momen sakral. Nah, itu pas dalam kondisi dinikahkan, apakah akan sama istri akan sadar nggak? Sadar. Cuman kita mulut kita gitu. Iya, jadi nyambung. Padahal kita nggak ada konteks kan gitu di sana, tapi saya jadi lancar lah ngomong gitu ya, dia istri juga lancar ini, jadi connect nyambung gitu. Cuman kita itu di sana itu sampai yang 4 orang itu nangis semua. Dalam artian ya nangis haru lah gitu. Nggak tahu itu nggak tahu nangis kesedihan, yang cuman saya rasakan itu nangis merasa terharu. Jadi dalam artian lah kok mimpi jadi kenyataan gitu, kok angan-angan istri harus terjadi kan, seperti itu. Dan bukti cendera matanya juga ada. Iya, dikasih 2 boleh gitu. Satu ke atasin Kang. Satu ya nggak tahu sih gitu. Ini emas atau apa kan berarti? Bukan, ini kayaknya kuningan sih kayaknya. Kalau kita lihat ini kuningan. Oh, ini cendera mata dari sang ular. Iya, dikasih 2, 1 buat istri, 1 buat saya. Makanya dikasihnya 2. Dan ini apa kan kayak ular ya Kang ya? Iya sih, kalau bentuknya kayak ini naga. Boleh ini Kang minjem Kang. Ya, sudah dipotong gitu. Jadi ini kayak ular teman-teman. Tuh. Kayak ular. Ular. Coba lihat. Berat sih ya. Kayak emas sih. Cendera mata, bukti fisik bahwa Akang sudah menikah dengan sang ratu ular yang bernama Nyimas Manikmaya. Mayang. Nyimas Manikmaya. Dan sampai saat ini juga Akang masih statusnya masih suami dari Nyimas Manikmaya, sekaligus suami dari istri asli. Iya. Wow. Tapi ini beratnya kayak emas sih. Kayak emas ya. Tapi kalau besi mah nggak berat, ini berat banget.
Kalau saya sih kuningan kayaknya gitu, nggak tahu ada campuran karena ada ini kan ada. Apa perlu kita bawakan ke tukang emas untuk Wah, kita ngecas? Ini yang Kita mahal, tes, maksudnya. ini yang mahal historinya ya kan. Iya, Ini ceritanya ya. yang dapat Kayaknya. dari mana gitu, bukan masalah nilai Iya. logamnya gitu. Dan ini Ya, juga, jadi yang mahalnya dongengnya kayaknya. ini kan bentuk naga ya. Iya. Oh, luar biasa, masya Allah. Nah, ini kan mungkin kalau sebagian orang ini nggak percaya, dan kita juga nggak menuntut mereka percaya. Iya. Yang penting ini terjadi pada diri Akang dan keluarga. Nah, mungkin ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu sama penonton. Nah, itu kan yang namanya udah menikah, Kang. Pasti ada malam pertama tuh. Apakah malam pertamanya itu dengan badan terpisah kah? Misalkan si sosok ratu yang masuk ke raga istri itu terpisah. Apakah gimana, Kang? Mungkin bisa Akang jelaskan. Ya kalau dibilang gini ya, kalau kita bilang ini kan itu sampai si Mas itu kalau nggak salah nginep di sini sesudah nikahkan. Pertama dia nikahkan kita, udah nikahkan kita, dia istirahat dulu di sini sampai 3 hari ya gitu. Jadi dia nggak langsung pulang, pas udah 3 hari dia pulang. Ya kalau kita bilang ke bulan madunya gitu ya, ya kita sih nggak merasa ada 2 sosok, ya tetap diri kita lah sama istri kita gitu. Cuman ya paling ada sedikit perbedaan, ada rasa lebih gitu, ada rasa istimewa Wow. gitu. Yang Kalau kita tadinya, bilang ke sana sih, jadi kayak bener-bener kita udah nikah lagi lah gitu. Oh. Yang tadinya satu setruman nambah 2 setruman. Nama 2 setruman kayaknya seperti itu. Terus ya alhamdulillah sih hikmahnya kesininya saya itu ya walaupun baik jalannya dari mana ya ataupun ceritanya kayak gimana, pengalaman saya kayak gimana, yang jelas saya ambil hikmah positifnya. Kenapa? Saya dari mulai sana mulai memperbaiki diri saya, sikap saya ke istri. Istri juga alhamdulillah sekarang udah stabil, dia juga udah bisa nerima gitu. Jadi kita kadang dirasakan lebih dari nikah yang kemarin, nikah yang asli itu lebih lah. Bisa dibilang Kenikmatannya gitu, kenikmatan dalam apa meniti kehidupan ya kita berdua Lebih baik berbarengan bersama. Jadi kita ambil positifnya ke sana. bisa dibilang hampir sempurna berarti ya, Kang? Iya, gitu. Nah, ini kan kalau mohon maaf, ini kan Akang bisa dibilang menikahnya 2 kali. Nah, itu setelah menikah dengan ratu dengan namanya Mas Manik Mayang tersebut, kalau dari segi rezeki, Kang, atau misalnya dari segi usaha itu gimana, Kang? Apakah ada peningkatan atau Ya misalkan kalau gimana? kita dibilang cuman kita enggak niti ke sana ya, jadi enggak meyakini ke sana. Ya yang jelas Allah yang ngasih rezeki ke kita gitu, saya yakin ke sana. Karena kayaknya diri kita udah nyambung, udah sinkron, saya sama istri itu baik lahir ataupun batinnya udah enggak ada perbedaan, udah enggak ada perselisihan. Terus perjalanan kita ke belakang yang jelek-jelek, baik perlakuan kita ke istri, istri ke suami, kita udah lebur lagi di sana di pernikahan kedua. Ya alhamdulillah kalau dari sisi rezeki ya kita lancar. Ada perbedaan kok dari sisi rezeki, kita nambah lancar, terus juga kita menikmati kehidupannya juga nyampe. Dalam artian kalau menurut saya ya yang disebut sakinah mawadah warohmah itu gitu baru habis dinikahkan itu saya rasakan. Luar biasa. Itulah yang saya rasakan itu ke sana, kita ambil positifnya ke sana gitu. Jadi benar-benar rezeki walaupun kita mau besar mau kecil tapi lancar dan barokah, Kang. Yang saya rasakan itu seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan bisa saya simpulkan ya, Kang, dari pertama si ular tersebut terusik di rumahnya terus ikut nginep di sini, itu bisa menjadi merupakan sebab akibat atau jalan ya. Mungkin dengan adanya peristiwa tersebut tadi katakan tadi kalau hidup menjadi lebih baik, itu mungkin sebab akibat. Mungkin bagi orang-orang yang menonton percaya nggak percaya ini bisa terjadi pada sebagian orang. Mungkin kesimpulan, Kang, dari pengalaman Akang sampai sekarang yang mungkin Akang bisa sampaikan, Kang. Ya kalau atau hikmahnya gitu. Ya kalau buat saya gini ya, kalau buat saya jangan kita lihat ya perjalanannya kayak gimana, prosesnya kayak gimana ya. Jadi kita jangan memonis dulu awalnya kayak gimana. Gitu. Toh
kalau akhirnya baik gitu kan, kalau akhirnya baik buat kita, baik buat semua, terus jadi pelajaran buat kita, jadi pelajaran buat semua, kenapa enggak kita ambil kan gitu. Gitu. Jangan, jadi kalau buat kesimpulannya ya kita jalanin aja lah. Kita jalanin aja, apalagi untuk menuju ke arah yang lebih positif, lebih baik, lebih nyaman, lebih nikmat, benar-benar kita mencapai kenikmatan yang sempurna gitu. Kalau buat saya. Jadi kita jangan lihat awalnya kayak gimana. Kayak cerita tadi kan, awalnya saya ditemuin sesosok ular, terus kesininya ternyata namanya seperti ini. Kalau kita kaitkan ke hubungan kerajaan atau bukan sosok ular, yang justru yang ada cerita raja, sosok raja sama ratu kan, seperti itu gitu. Walaupun ada di sini ada ketimpangan, itu terserah. Yang penting Gusti Allah itu, saya meyakini untuk memperbaiki kehidupan kita, dia itu punya berbagai macam cara gitu. Jadi kita jangan memonis, lah ini mah jalur kejelekan, ini mah jalur kebaikan. Kadang-kadang kita dari berjalan di jalur yang salah, kalau untuk menemukan kebenaran itu nggak salah gitu. Kang, terima kasih atas penjelasannya, sangat gampang sekali, dan ini benar-benar pengalaman, bisa dibilang pengalaman spiritual ya, dan cukup unik juga. Kalau disandingkan dengan sejarah, mungkin ini nama-nama tersebut bisa mempunyai arti sejarah juga ya. Mungkin penonton ada juga yang tahu, mungkin bisa komentar di kolom komentar ya. Terima kasih Kang, mudah-mudahan Kang Imron tetap sehat. Amin. Ini bila mana ada orang yang ingin bertamu Kang, apakah boleh saya cantumkan alamat di deskripsi atau jangan? Biar gini Kang, soalnya kan banyak orang yang, wah itu akan kulit kasih alamat. Soalnya kan kalau saya nggak nyantumin alamat tuh nggak main-main, saya izin dulu. Kalau nggak ada izin nggak saya cantumkan. Nah ya, kalau ini kita langsung tanya ke narasumber, apakah boleh dicantumkan atau jangan? Ya kalau buat saya sih, yang penting kita berjalan ke arah positif ya, buat saling menolong, saling menyelamatkan, saling mengasih wasiat gitu ya. Kalau kita bilangnya ke sana ya nggak masalah. Cuman kalau buat lari ke hal-hal yang ini gitu ya, ya kita nggak bisa ini. Gitu. Ya terserah itu mah gimana ininya. Yang penting kita tujuan positif, kenapa enggak? Kita mencoba berbuat baik aja gitu untuk sesama. Oke Kang, terima kasih. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Akangnya. Amin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.